Iwan kembali menyindir pemerintah dan menyebut Indonesia menjadi kelinci percobaan dalam upaya tes vaksin dari Cina. Lalu, ibarat hat-trick, TV One juga membahas soal aksi Gibran melenggang siapa bisa melawan. Terus ditambah pula dengan judul provokatif lainnya, gelombang PHK dan TKA Cina masih datang. Lihatlah berondongan judul provokatif yang sengaja memainkan emosi penonton yang sudah lama jadi langganan TV One. Karni dan TV One sebenarnya terdampak oleh pandemi ini. Tapi supaya asap bisa mengepul dan kantong masih bisa berisi, maka caranya gampang. Tinggal meramu berita hangat yang lalu dimainkan dengan judul dan moncongnya langsung diarahkan ke istana. Padahal kasus yang melibatkan bosnya sebenarnya sedang hangat dan bahkan panas. Kasus Jiwasraya saat ini sedang dalam proses di pengadilan. Beranikah Karni? Tentu dan so pasti tidak. Ditambah kembali molornya Lapindo dan gagal bayar kembali terjadi di saat jatuh tempo bulan ini. Ada momen Karni membahas kasus Jiwasraya, yaitu di awal Januari saat banjir melanda Jakarta. Jadi ini cara licik juga darinya untuk mengalihkan isu besar banjir tapi tak membahas tuntas kasus Jiwasraya dan Lapindo yang kembali memanas belakangan ini. Media di bawah grup Bakri berlagak enggak tahu. Mereka berpura-pura dalam pertunjukan sandiwara yang menjijikan ini. Sudah jelas aib dan borok mereka terus dibuka dan dibeberkan di media melalui kasus gagal bayar Lapindo dan dieksposnya keterlibatan saham Bakri di Jiwasraya. Tapi dengan kejinya, grup media Bakri langsung pasang jurus yang sudah ditebak. Upaya menutup-nutupi kasus dari bos mereka sangat giat dilakukan oleh TV One dan Karni Ilyas. Media yang berat sebelah ini anehnya masih terus eksis dan giat menebar berita yang sangat subjektif dan tendensius. Acara yang ditunggangi Karni yang melencehkan nalar dan masih dibiarkan bertahan terus dengan rajinnya memainkan dan memanaskan isu yang ada di media. Karni sangat paham dan sudah punya ibaratnya narasumber comotan yang bisa diseret untuk mendukung penjudulan yang sangat tendensius dan tak beretika secara jurnalistik itu. Pokoknya bagi Karni, semua isu itu digoreng sampai gosong demi satu tujuan, yaitu menyerang secara frontal pemerintah. Bagi Karni, pokoknya yang salah adalah Pak Jokowi. Tak mau tahu dan mengecek sedikit pun. Tak pernah melihat dan menghargai upaya dan kerja keras pemerintah. Otak Karni itu tak heran, sudah dikenangi oleh lumpur hitam Lapindo. Konten TV yang menghimpun para narasumber yang sebagian besar di kubu Karni itu tak pantas disebut narasumber karena tak teruji kualitas dan kompetensinya. Modalnya hanya kebencian besar dan menyala ke pemerintah tanpa berkaca bahwa mereka, Karni dan TV One, sebenarnya adalah bagian dari aib sejarah bangsa. Bos mereka telah berlumuran lumpur Lapindo yang sudah menjebol kas negara sedemikian banyak, tapi ditutupi dengan cara yang busuk. Entah kenapa, kalau Karni bermain di media, maka di lapangan ada si Yusuf Martak, pimpinan GNPF yang sering mengeluarkan berbagai pernyataan bahkan ancaman ke pemerintah. Dan ingat, Yusuf Martak adalah bagian dari sejarah kelam dalam kasus lumpur Lapindo. Kendati dia membantah saat ini sudah melepas hubungan dengan Bakri, jejak digital menunjukkan dia pernah menjabat jabatan bergengsi dalam Lapindo. Dia pernah menjabat Vice President PT Energi Mega Persada selaku pihak pemilik saham terbesar PT Lapindo Brantas. Lalu, mana tanggung jawab mereka untuk membayar utang atau ikut menyumbang dana dalam bencana lumpur Lapindo? Kala itu, Yusuf Martak mengatakan bahwa mereka hanya mampu menyediakan dana maksimal sebesar 3,8 triliun rupiah untuk menangani semburan lumpur di Sidoarjo itu. Tak pernah transparan sejauh mana dana itu dipergunakan. Apalagi sampai kini Lapindo masih punya utang yang harus dibayarkan ke pemerintah. Tapi lagi-lagi hanya janji demi janji yang palsu.
Kendati tak berhubungan dengan Bakri secara langsung, Yusuf Martak terus melakukan aksinya merongrong pemerintah, memimpin demo, mengaku Pancasila pula. Orasi yang tak jelas sesuai dengan fakta. Begitulah pertunjukan pencitraan dari Karni serta medianya plus Korlap yang terus mengalihkan isu hingga publik seolah tak ada masalah dengan kasus Lapindo dan Jiwasraya. Tapi jangan harap media akan terus melawan. Netizen akan terus berupaya sampai hukum dan keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Bagaimana menurut Anda?